Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa in asaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita peroleh, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan banyak lagi nikmat lain yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah, pagi ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di Zoom Al-Asani sebagaimana biasa kita mempelajari Al-Quran. Pagi ini satu kebanggaan kita bahwa yang tampil mendampingi mendampingi kita Pak Buya adalah anak-anak dari Madrasah Alia Swasta Yapem di Tarusan di bawah bimbingan Bapak Hadril. Pagi ini kita mengurai ayat surah Al-Muluk ayat 1 dan 2 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ananda Muhammad Ikrimah Rizal dan Alfiatus Fitri. Alhamdulillah kita sudah dengarkan uraiannya dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizur ghafur. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Al-Mulk ayat 1 dan 2. Kemudian kembali kepada bahasan kita, tabaraka. Tabaraka adalah maha suci atau maha berkah. Kata tabaraka menunjukkan keberkahan yang terus-menerus bertambah, tidak pernah habis. Allah maha suci, maha tinggi, keberkahannya yang sempurna, terus-menerus dan tidak pernah berkurang. Inilah ada pujian mutlak bagi Allah atas zat dan perbuatannya. Allazi biyadihil mulk, yang di tangannya lah segala kekuasaan. Kekuasaan mutlak adalah milik Allah, bukan manusia. Biyadihil mulk itu menegaskan bahwa seluruh kekuasaan di langit dan di bumi, hidup, mati, dan rezeki dan segalanya ada di dalam genggaman Allah. Jabatan, kekuasaan, kendali manusia hanyalah titipan sementara. Kekuasaan yang hakiki berada sepenuhnya di tangan Allah. Tidak ada kerajaan, kekuatan, atau keputusan kecuali dengan izinnya. Ayat ini menegaskan bahwa kendali atas alam secara sejarah dan kehidupan sosial manusia berada di bawah kehendak Allah, sehingga manusia tidak boleh merasa berdaulat mutlak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Dan dialah maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Masalah sebesar apapun, jika Allah menghendaki, selesai dalam sekejap. Ini menumbuhkan harapan dan tawakal hanya kepada Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, tanpa batas dan tanpa kesulitan. Tidak ada yang mustahil baginya. Saat menyadari bahwa Allah Maha Menguasai, hati dilatih untuk tidak sombong ketika memiliki dan tidak putus asa kita ketika kehilangan. Semua berjalan atas izinnya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menenangkan hati orang yang sedang diuji. Apapun yang terasa mustahil bagi manusia, sangat mungkin bagi Allah, karena Allah adalah pemilik kerajaan manusia. Allah adalah pemilik kerajaan. Manusia hanyalah hamba dan khalifah. Hidup bukan untuk bertindak sesuka hati, tetapi untuk menjalankan amanah sesuai dengan kehendaknya. Ayat-ayat terkait dengan ayat 1 surah Al-Mulk, 1 surah Al-Imran ayat 26. Allah berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man wa tu'zil wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Katakanlah, wahai Allah, pemilik kekuasaan, Engkau memberi kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala satu. Ali Imran 26. Kemudian dalam surah Al-Hadid, Allah berfirman, ayat 2 berfirman, "Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir." Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dalam surah Furqan ayat 1 Allah berfirman, "Tabarakallazi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakunu lil alamina nazira." Alal alamina nazira. Maha suci Allah yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Dalam surah Al-An'am ayat 62 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa ruddu ilallahi maulahumul haqq. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin." Kemudian dia dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka, dan sebenarnya ketahuilah segala keputusan menjadi miliknya, dia maha cepat perhitungannya. Kemudian surah Ghafir ayat 16 Allah berfirman, "Limanil mulkul yaum lillahil wahidul qahar." Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa dan Maha mengalahkan. Ghafir ayat 16. Dalam surah, kita lanjutkan dengan pembahas surah Mulk ayat 2. Surah Al-Mulk ayat 2, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizur ghafur." Yang menciptakan hidup dan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Al-Mulk ayat 2. Kemudian pembahasannya, allazi khalaqal mauta wal hayata. Allazi khalaqal mauta wal hayah, itu yang menciptakan mati dan hidup. Yang menarik dalam ayat ini itu al-mauta disebutkan lebih dahulu daripada al-haya. Jadi kematian lebih dahulu disebutkan dengan kehidupan. Ini mengingatkan bahwa kematian bukanlah tujuan akhir, tetapi sebagian dari sistem Allah untuk menilai manusia. Mati dan hidup adalah ciptaan Allah. Keduanya diciptakan dengan hikmah, bukan kebetulan. Hidup bukan sekedar untuk dinikmati, dan mati bukan akhir yang sia-sia. Keduanya bagian dari rencana ilahi. Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Hidup bukan tempat balasan,
tetapi tempat ujian. Susah dan senang sama-sama ujian. Bukan tanda cinta atau murka semata. Allah tidak menilai siapa yang paling banyak, tetapi siapa yang paling baik amalannya dan paling ikhlas, benar dan bermanfaat. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Allah tidak mengatakan terbanyak amalnya, tetapi terbaik amalnya, yaitu ikhlas sesuai dengan tuntunan dan membawa kebaikan. Kualitas amal lebih penting daripada kuantitas. Amal kecil dengan niat yang lurus bisa lebih bernilai daripada amal yang besar tapi bercampur riak dan lalai. Wahwal azizul wahwal aziz wahwal ghafur wahwal aziz. Dan Allah Maha Perkasa, Allah berkuasa mutlak, tidak ada yang bisa menghalangi keputusannya. Ini menanamkan rasa takut yang sehat, khauf gitu. Kemudian keseimbangan takut dan harap adalah itu adalah harap perlu dijadikan keseimbangan. Kita takut kepada siksaannya, mengharapkan balasan yang kita tunggu-tunggu dengan kenikmatannya. Allah Al-Aziz, Maha Perkasa, itu mengingatkan kita akan keadilan, akan hisab. Allah Ar-Ghafur, Maha Pengampun, itu pembuka pintu harapan dan taubat. Ar-Ghafur, Maha Pengampun. Meskipun Maha Perkasa, Allah tetap Maha Pengampun. Pintu taubat selalu terbuka selama nyawa belum sampai gigi tenggorokan. Setiap hari adalah kesempatan lulus ujian. Selama masih hidup, kesempatan memperbaiki diri selalu ada. Kematian mengingatkan agar tidak menunda kebaikan. Ayat-ayat terkait misalnya dalam ayat ini surah Al-Baqarah ayat 55, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami benar-benar akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Makanan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 155. Dalam surah Al-Kahfi Allah ayat 7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatal haya linatal laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguh kami menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya untuk menguji mereka siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Al-Kahfi ayat 17 ayat 7. Kemudian surah Hud ayat 7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyami wa kana arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wala in qulta innakum mab'usuna min ba'dil mauti liyaqulanna allazina kafaru in haza illa sihrun mubin. Dialah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arasnya berada di atas air agar dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau Muhammad berkata sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Hud ayat 7. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2 Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji. Al-Ankabut ayat 2. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat
Allah Azza wa Jalla. Az-Zumar ayat 53. Demikian penjelasan tadabbur dari surah Al-Mulk ayat 1 dan 2. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi Tahan kita dan sebentar ya, dapat tahan sebentar. memahami Pak, kalau apa minta yang diagam. pesan yang terkandung di ayat ini, sehingga kita berlomba-lomba untuk memperbaiki amalan kita dengan niat ikhlas karena Allah, karena tauhid kepada Allah. Kita hapuskan segala keriakan di dalam tubuh kita untuk melaksanakan itu. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberi manfaat kepada kita semua. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan selamat kepada Pak Hadril dengan kemampuan, dengan bakatnya, namun cukup berhasil. Sedangkan saya juga sedang membangun pendidikan di masjid saya ini, tapi belum ada siswa, baru bangunannya saja dulu. Tapi untuk malam pengaji ba'da maghrib itu dilaksanakan. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejak Pak Hadril. Demikian, terima kasih Pak Hadril, semangat. Kemudian kepada kita semua, kepada yang hadir, saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan terjadi kekeliruan. Kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.